Hari ini kita dari tim Media Cakra mau ziarah ke makam pahlawan revolusi yang berada di Jogja. Ini keganasan PKI 30 September yang lalu ke makam Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono. Ini adalah monumen pahlawan revolusi dari Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono. Ini adalah termasuk sejarah kolonel yang dibunuh oleh dari pasukan Cakrabirawa juga ini. Brigjen Katamso ini salah satu seragam Brigjen Katamso yang pernah digunakan waktu beliau berdinas menjadi Eskoram 72. Ini topi, terus tongkat komandonya masih ada, pakaian Kolonel Infanteri Sugiono ini. Kolonel dulu seragam yang sering beliau pakai ini. Jadi ini bukti sejarah dari kedua pahlawan revolusi. Ini dokumentasi yang ditemukan oleh aparat penegak hukum waktu itu, penemuan dan pemakaman. Nah ini serta alat bajunya ini. Nah ini batu-batunya ini masih ada. Batunya Inggris. Kunci yang buat memukul dari belakang. Kunci mortir. Brigjen Katamso dan Kolonel Infanteri Sugiono, betapa kejamnya waktu itu PKI. Jadi ini bukti. Ini foto-foto pahlawan revolusi. Jenderal TNI Ahmad Yani, Jenderal TNI S. Parman, Jenderal TNI Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Sutoyo Siswa Wiharjo, Mayor Jenderal TNI D.I. Panjaitan, Brigjen TNI Katamso yang kali ini kita Madania Sugiono, dan Kapten Rian Kundian. Ini tempat diketemukannya pada waktu itu peristiwa ketika PKI yang ada di Yogyakarta, di lubangnya tepatnya di Kendungan, di markas Batalion 403, kalau dulu namanya Batalion L. Kebetulan dua pahlawan ini, yang pertama Bapak Brigjen Anumerta Katamso, yang kedua Bapak Kolonel Infanteri Anumerta Sugi. Berarti sini sumurnya ya? Iya, lubang diketemukannya ya enggak berbentuk sumur ya Bapak. Iya. Di sini lubang persegi panjang yang dalamnya cuma 70 cm. Jadi sudah dipersiapkan, beliau diculik dari penculikan sama waktu itu pas tanggal 30 September itu sore. Kalau Pak Katamso itu ada di rumah kediaman, kalau Pak Sugiono itu baru pulang dari Semarang waktu itu. Penculikannya juga sama, jamnya sama, di Jakarta, disiksa dulu di markas komando yang sebelah utara sana, terus pakai mobil gas itu juga kedua pahlawan itu diseret dari sana sampai ke sini, tepat di depan lubang itu. Kemudian Pak Katamso duluan dipukul kepalanya dari belakang pakai kunci mortir itu. Yang pertama nggak kena, yang kedua kena. Terus habis itu dimasukkan ke lubang yang udah dipersiapkan itu ya. Terus yang kedua mobil itu balik lagi ke markas komando, itu bawa Kolonel Sugiono waktu itu. Terus juga pas di tempat lubang itu diturunkan Pak Sugiono, dipukul kepalanya dari belakang, terus dimasukkan ke lubang itu. Tapi kedua pahlawan itu belum meninggal waktu itu di lubang, terus dilempari pakai batu-batu besar itu.
Akhirnya kedua pahlawan meninggal, terus digunduki lagi pakai tanah lagi untuk menghilangkan jejak, ditanamin ubi jalar sama pohon pisang. Waktu itu 30 September itu Pak. Setelah itu barulah ketemunya kedua pahlawan ini tanggal 21 Oktober 65. Jadi sekitar 2 minggu 3 minggu baru ketemu waktu itu. Setelah ketemu tanggal 21 Oktober itu terus diotopsi di rumah sakit DKT yang sekarang sekarang rumah sakit tentara yang di sini ya, namanya yang terkenal di DKT itu selatannya Gramedia itu. Kemudian tanggal 22 Oktober itu dibawa ke markas Korem yang sekarang menjadi Museum TNAD. Di sana di upacara militer. Waktu itu irupnya Bapak Suryo Sempeno waktu itu. Nah, terus kemudian dibawa pakai mobil tank 2 Panzer itu ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara. Setelah itulah ditetapkan menjadi pahlawan revolusi top MPR nomor 2 tahun 78. Berarti kejam ya? Iya. Kalau makamnya ada di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara. Iya. Terima kasih. Begitu. Berarti di sini cuma sumur. Iya. Sumur. Monggo kalau mau lihat Bukti ya pembantaian. Iya, bukti. Jadi kalau di Jakarta kan lubang buaya di dekat Taman Mini itu ya. Kalau anunya kan di Taman Kalibata. Oke. Terima kasih. Ya, ini kendaraan mobil yang dipergunakan untuk menculik kedua pahlawan revolusi. Ini saksi sejarah. Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono. Jadi ini mobilnya ini duplikat tapi sama persis karena yang asli sudah hancur. Nah ini duplikatnya. Tapi asli apa persis sama persis yang ini. Jadi kebiadaban PKI itu memang terjadi. Jadi ini saksi bisunya untuk menculik kedua pahlawan revolusi. Dulu pangkane ya Kodam 7 ya, Ben. Ya, ini salah satu kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut jenazah pahlawan revolusi ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara. Ada dua, yang satu Brigjen Katamso kendaraannya yang mengangkut dan ini untuk Kolonel Sugiono. Ini termasuk ini duplikat ya, tapi sama persis dengan yang aslinya. Jadi Panzer ini yang untuk mengangkut jenazah kedua pahlawan revolusi yang dibantai oleh PKI waktu itu. Demikian perjalanan tim Cakra Media News mengenang sejarah para pahlawan revolusi dari kekejaman PKI waktu September beberapa lampau. Jadi memang kekejaman itu ada. Jadi para generasi muda, generasi kita tetap harus cinta negara Republik Indonesia, Pancasila abadi, Indonesia tetap raya. Demikian dari kami tim Cakra Media untuk kali ini. Terima kasih.